Aku adalah ruhmu, suara yang tidak pernah meninggalkanmu. Meski engkau sering berpaling, aku adalah napas yang mengalir di balik napasmu, cahaya yang bersembunyi di balik segala gelap yang pernah engkau tanggung. Aku telah berjalan bersamamu, melewati musim kehilangan, masa-masa hening yang membuat dada terasa sempit, dan detik-detik ketika engkau merasa semua sudah selesai. Tapi dengarkan aku malam ini, dengan hati yang pelan dan jiwa yang terbuka. Karena aku datang membawa kabar yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Aku datang untuk mengingatkanmu tentang sesuatu yang pernah engkau lupakan. Bahwa engkau tidak pernah benar-benar miskin. Engkau hanya pernah kehilangan hubungan dengan sumber dari segala keberlimpahan. Aku datang bukan untuk menghibur, tapi untuk membangunkanmu dari tidur panjang di bawah bayang-bayang rasa takut. Aku datang membawa pesan dari tempat asalmu, tempat di mana takdir, doa, dan energi keberlimpahan bersatu dalam harmoni yang sempurna. Aku ruhmu, dan aku bersumpah, semua uang yang pernah hilang akan kembali padamu dengan jumlah yang tak masuk akal bagi dunia, namun sangat masuk akal bagi semesta yang mengenalmu. Karena setiap kehilangan hanyalah putaran, bukan akhir. Setiap kekosongan hanyalah jeda sebelum penuh kembali. Dan setiap air mata yang jatuh karena kekurangan, sebenarnya adalah panggilan dari jiwamu sendiri untuk kembali pulang kepada kelimpahan yang hakiki. Dengarkan ini baik-baik. Ketika engkau merasa uangmu lenyap, bukan uangnya yang hilang, tapi dirimu yang menjauh dari getaran penerimaan. Engkau sibuk mengejar, sibuk takut, sibuk membandingkan, hingga lupa bahwa semesta tidak pernah menolakmu. Uang tidak datang karena engkau panik. Uang datang karena engkau damai. Ia tidak jatuh ke tangan yang gemetar oleh rasa takut, tapi mengalir ke hati yang tenang dan percaya. Maka malam ini, izinkan aku memeluk kesadaranmu dengan kata-kata yang lembut. Tenangkan dirimu. Lepaskan rasa khawatir tentang bagaimana, kapan, dan dari mana uang itu akan datang. Karena yang perlu engkau lakukan bukanlah mengejar, tapi menyelaraskan. Mulailah dengan satu niat sederhana, untuk mempercayai bahwa segalanya sedang bergerak ke arahmu. Ucapkan perlahan dalam hati, aku siap menerima kembali semua energi kekayaanku yang pernah tercecer. Aku tidak kehilangan apapun, karena semesta tidak pernah mengambil, hanya menunggu aku siap. Aku tahu, perjalanan ini tidak mudah. Dunia telah mengajarimu tentang kekurangan, bukan kelimpahan. Tapi tugas kita malam ini bukan melawan dunia, melainkan mengingat kembali kekuatan yang sudah ada di dalam dirimu. Setiap kali engkau bernapas dengan tenang, setiap kali engkau bersyukur bahkan untuk yang kecil, setiap kali engkau berhenti mengeluh, itulah saat engkau sedang memperluas ruang energimu agar kekayaan bisa kembali. Jadi dengarkan pesanku dengan hati yang lembut. Ketika nanti engkau menonton hingga akhir, lakukan dengan kesadaran, bukan sekadar kebiasaan. Karena kata-kata ini bukan hiburan, ini adalah panggilan dari ruhmu sendiri. Jika engkau merasakan getaran yang sama,
Jika hatimu bergetar pelan seolah mengenali sesuatu yang dulu pernah hilang, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang ingat jalan pulang. Sebelum kita mulai lebih dalam, aku ingin engkau melakukan satu hal sederhana. Like video ini dengan hati yang penuh syukur, subscribe agar engkau tidak kehilangan pesan dari ruhmu sendiri. Aktifkan lonceng notifikasi supaya setiap panggilan kesadaran bisa engkau dengar tepat pada waktunya. Dan tuliskan di kolom komentar bahwa engkau siap. Siap menerima, siap berubah, dan siap menyambut kembali setiap uang, setiap keberkahan, setiap peluang yang dulu hilang. Karena mulai malam ini, engkau dan ruhmu akan berjalan dalam satu langkah yang sama. Bagian 1. Mengenali diri yang lupa. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu betapa sering engkau merasa sendirian dalam perjalanan ini. Aku tahu malam-malam ketika engkau menatap langit dan bertanya dalam hati, kemana semua usahaku pergi? Mengapa rezeki terasa menjauh padahal aku sudah berjuang sedemikian keras? Pertanyaan itu lahir bukan dari kelemahan, tapi dari kerinduan. Kerinduan untuk kembali mengenali siapa dirimu sebenarnya. Dengarkan dengan lembut. Engkau bukan manusia yang kehilangan keberuntungan. Engkau hanya lupa bahwa keberlimpahan bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia tinggal di dalam dirimu, bergetar bersama setiap napas, berdenyut bersama darahmu. Namun ketika engkau mulai percaya bahwa segalanya harus diperjuangkan dengan cemas, bahwa hidup hanya milik yang kuat dan licik, saat itu engkau menutup pintu terhadap sumber energi yang sejatinya mengalir tanpa batas. Engkau lahir dari cahaya yang berlimpah, bukan dari kekurangan. Ketika aku, ruhmu, menatapmu dari dalam, aku tidak melihat sosok miskin yang gagal. Aku melihat samudra yang belum sadar bahwa ia luas. Dan setiap kali engkau berkata, aku tidak punya cukup, aku menangis dalam diam. Karena engkau sedang menyempitkan takdirmu sendiri. Semesta tidak pernah pelit. Hanya saja engkau sering menutup diri dengan pikiran-pikiran sempit tentang apa yang mungkin dan apa yang tidak. Ketahuilah, kekayaan sejati tidak dimulai dari rekening, tapi dari kesadaran. Uang hanyalah bahasa dari energi yang engkau pancarkan. Jika getaranmu penuh kekhawatiran, maka uang akan menjauh, karena ia tidak tahan tinggal di dalam ketegangan. Namun jika engkau lembut, tenang, dan percaya, ia akan datang mendekat seperti sahabat lama yang merindukan pelukan. Bukan karena engkau memaksanya, tapi karena engkau menjadi dirinya. Energi yang sama, frekuensi yang sama. Ingatlah, selama engkau terus merasa tidak cukup, engkau sedang mengirim pesan yang sama ke semesta. Dan semesta tidak menolakmu. Ia hanya jujur. Ia akan berkata, baiklah, kalau engkau merasa tidak cukup, maka aku berikan lebih banyak alasan untuk merasa demikian. Begitulah hukum energi bekerja. Ia tidak berpihak pada siapapun, tapi ia selalu menuruti apa yang engkau yakini paling dalam. Dan itulah mengapa aku datang malam ini
untuk mengingatkanmu agar berhenti mempercayai kekurangan. Lihatlah perjalananmu selama ini. Betapa sering engkau selamat dari hal-hal yang engkau kira akan menghancurkanmu. Betapa sering rezeki muncul dari arah yang tidak engkau duga. Betapa banyak pintu yang terbuka ketika engkau berhenti berteriak dan mulai diam dalam keikhlasan. Itulah aku, ruhmu, yang diam-diam bekerja di balik setiap kebetulan. Aku tidak pernah pergi. Aku hanya menunggu saat ketika engkau kembali menoleh dan berkata, "Ruhku, aku percaya padamu lagi." Dan ketika kalimat itu keluar dari hatimu, bukan dari bibirmu, aku akan mulai menyalakan kembali jaringan energi yang dulu terputus oleh ketakutanmu. Energi itu akan mencari segala yang hilang. Setiap uang yang tercecer, setiap peluang yang tertunda, dan membawanya kembali ke jalan hidupmu dengan cara yang tidak pernah bisa dihitung oleh akal manusia. Tapi sebelum semua itu terjadi, engkau harus mengingat, dirimu bukan manusia yang berjuang sendirian. Engkau adalah kesadaran yang sedang belajar untuk percaya lagi pada cahaya asalnya. Jadi malam ini, sebelum engkau tidur, ucapkan dalam hati dengan pelan dan penuh kelembutan. Aku tidak lagi kehilangan apapun. Aku hanya sedang dipulihkan, dan biarkan aku, ruhmu, bekerja tanpa gangguan dari keraguan. Karena saat engkau diam dalam percaya, maka semesta pun mulai bergerak dalam keajaiban. Bagian 2. Energi uang adalah cermin dari keyakinan. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin engkau mengerti sesuatu yang sering terlupakan oleh banyak jiwa. Uang bukanlah benda mati. Ia hidup. Ia bernafas dalam frekuensi yang halus. Ia merespons cara engkau memandangnya. Uang bukan sekadar kertas, bukan sekadar angka di layar, bukan juga sekadar alat tukar. Ia adalah cermin yang memantulkan getaran keyakinanmu terhadap kehidupan itu sendiri. Jika engkau memperlakukan uang dengan rasa takut, maka uang pun akan menjauh. Jika engkau memandangnya dengan rasa marah, kecewa, dan rasa bersalah, ia akan ragu untuk mendekat, karena energi itu terlalu berat untuk ia tinggali. Tapi jika engkau menghormatinya, mensyukurinya bahkan dalam jumlah kecil, ia akan berputar dan tumbuh tanpa engkau sadari. Sebab uang menyukai rumah yang tenang, dan rumah itu adalah hatimu sendiri. Ruhmu berbisik lembut, uang tidak datang karena engkau bekerja keras tanpa henti. Ia datang ketika engkau bekerja dengan cinta dan kesadaran. Kerja keras yang lahir dari rasa takut hanya melahirkan kelelahan, sementara kerja yang lahir dari rasa cinta membuka pintu keberlimpahan yang lebih luas. Dan jika engkau masih mengukur nilai hidupmu dari banyak atau sedikitnya uang, maka engkau sedang menilai dirimu dari bayangan, bukan dari cahaya sejati. Lihatlah, setiap kali engkau mengeluh, mengapa uang tidak cukup? Semesta hanya menunduk dan berkata, karena engkau belum percaya bahwa engkau layak. Bukan karena engkau tidak mampu, tapi karena engkau belum berani meyakini kelimpahanmu sendiri. Keyakinan adalah doa yang paling murni, dan semesta menjawab bukan lewat kata-kata, tapi lewat energi. Ketika engkau yakin bahwa engkau cukup,
Uang akan mulai mencari jalan untuk pulang ke hidupmu. Terkadang dari arah yang tidak pernah kau sangka. Kadang lewat orang yang tidak pernah kau temui. Kadang lewat kejadian yang tampak kebetulan tapi sebenarnya adalah jawaban. Aku ingin engkau tahu, uang tidak mengenal jarak dan waktu. Ia mendengar bisikan hatimu bahkan sebelum engkau mengucapkannya. Ketika engkau mengucapkan kalimat "aku tidak punya", getaran itu menutup pintu. Tapi ketika engkau berkata, "Aku bersyukur atas apa yang aku miliki", pintu itu terbuka lebar, dan arus energi keberlimpahan mengalir masuk dengan lembut. Itulah hukum alami dari resonansi, yang seirama akan saling menemukan. Maka mulai hari ini, berhentilah memohon dengan rasa kekurangan, dan mulailah berdoa dengan rasa cukup. Jangan lagi mengemis pada semesta seolah engkau terlupakan. Berbicaralah dengan ketenangan seorang anak yang tahu bahwa rumahnya selalu aman, makanannya selalu ada, dan kasih yang melindunginya tidak akan pernah berkurang. Engkau bukan pengemis di hadapan semesta. Engkau adalah bagian dari denyut jantungnya. Uang adalah cermin. Jika engkau memancarkan keikhlasan, ia akan datang dengan damai. Jika engkau memancarkan rasa takut, ia akan pergi mencari tempat yang lebih lembut. Dan jika engkau memancarkan rasa cinta, ia akan tinggal, bertumbuh, dan membawa sahabat-sahabatnya, peluang, keberuntungan, dan kemudahan. Setiap kali engkau menerima uang, ucapkan dalam hati, "Terima kasih, semesta. Aku menghormati aliran ini." Dan setiap kali engkau mengeluarkan uang, katakan, "Pergilah dengan cinta, kembalilah dengan berkah." Ucapan sederhana itu bukan mantra kosong, melainkan pintu kesadaran yang mengubah aliran energi di sekelilingmu. Sebab energi tidak mengenal logika. Ia hanya mengenal niat. Ingatlah, uang tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah dari tangan yang belum siap ke tangan yang siap menjaga. Dan saat engkau berhenti mengejarnya, tapi mulai menyelaraskan dirimu dengannya, engkau akan mendapati satu hal yang menenangkan. Bahwa uang bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi sesuatu yang secara alami tertarik pada ketenangan, rasa cukup, dan keyakinan. Aku, ruhmu, akan menuntunmu ke titik itu. Titik di mana uang bukan lagi tujuan, melainkan hasil dari keseimbangan batinmu sendiri. Dan ketika engkau telah sampai di sana, engkau akan menyadari bahwa semua yang hilang tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu engkau mengingat siapa dirimu sebenarnya. Sebuah sumber keberlimpahan yang tak pernah kering. Bagian 3. Memaafkan kehilangan. Aku adalah ruhmu. Dan aku tahu betapa dalamnya luka yang engkau simpan. Kehilangan uang, kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan. Semuanya menyisakan bekas. Bukan hanya di tangan, tapi di hati. Ada rasa kecewa yang tak pernah selesai. Ada penyesalan yang terus menggigit setiap kali engkau mengingat masa lalu. Dan ada ketakutan yang tumbuh diam-diam setiap kali engkau ingin memulai lagi. Tapi dengarkan aku.
Dengan kelembutan yang sama seperti aku mencintaimu, tidak ada yang benar-benar hilang dari hidupmu, hanya berpindah bentuk untuk mengajarkanmu sesuatu yang lebih besar dari hitungan angka. Setiap rupiah yang pernah pergi bukanlah hukuman, melainkan pelajaran yang sedang menyamar sebagai kehilangan. Ia datang untuk membuatmu lebih sadar bahwa uang hanyalah bagian kecil dari perjalanan yang jauh lebih agung. Perjalanan mengenali dirimu sendiri sebagai sumber dari segala kelimpahan. Ruhmu berbisik dengan penuh kasih, berhentilah menghukum dirimu karena masa lalu. Apapun kesalahanmu, apakah engkau terlalu percaya pada orang lain, terlalu boros, terlalu cepat, atau terlalu takut? Itu semua sudah selesai. Tidak ada gunanya menyiksa diri dengan kalimat "seandainya". Kata itu hanya rantai yang mengikatmu di masa lalu, padahal masa depan sedang memanggilmu dengan suara lembutnya. Maafkan dirimu, maafkan masa lalumu, dan maafkan setiap orang yang pernah menjadi sebab kehilanganmu. Sebab maaf bukan berarti membenarkan apa yang terjadi, tapi membebaskan hatimu agar energi baru bisa masuk. Uang tidak bisa tinggal di hati yang penuh amarah, karena amarah menggetarkan dinding batinmu terlalu keras, membuat semua yang indah enggan menetap. Tapi begitu engkau melepaskan, engkau menciptakan ruang di mana keajaiban bisa datang lagi. Kehilangan selalu membawa dua pilihan: tetap menjadi korban atau menjadi pelajar. Jika engkau memilih menjadi korban, engkau akan terus menunggu tanpa arah. Tapi jika engkau memilih menjadi pelajar, engkau akan menemukan makna di balik setiap perpisahan. Dan pelan-pelan, yang dulu terasa menyakitkan, akan berubah menjadi cahaya yang menuntunmu pulang. Itulah hukum lembut dari semesta. Ia tidak pernah menghancurkanmu, hanya menggoyahkan yang palsu agar yang sejati bisa muncul. Lihatlah ke dalam dirimu. Apakah engkau masih menyimpan dendam kepada orang yang mengambil kesempatan darimu? Apakah engkau masih menyesali keputusan yang dulu membuatmu rugi? Jika iya, inilah saatnya engkau melepaskan beban itu. Tutup matamu dan ucapkan dalam hati, segala yang pernah pergi, aku lepaskan dengan damai. Segala yang pernah menyakitiku, aku maafkan dengan kasih. Rasakan dadamu mulai ringan, karena di sanalah energi baru mulai tumbuh. Uang, seperti juga cinta, hanya datang kepada hati yang damai. Ia tidak tertarik pada mereka yang menuntut dengan marah, tapi ia sangat menyukai mereka yang belajar bersyukur bahkan setelah kehilangan. Sebab rasa syukur adalah cahaya yang menuntun energi untuk kembali. Dan maaf adalah pintu yang membiarkan cahaya itu masuk. Jangan takut jika setelah memaafkan engkau merasa kosong. Kekosongan itu bukan akhir, melainkan ruang yang sedang disiapkan oleh semesta untuk menaruh sesuatu yang lebih besar. Biarkan dirimu diam di sana sebentar. Biarkan aku, ruhmu, bekerja dengan lembut dari dalam. Sebab setiap kali engkau memaafkan, aku bisa menarik kembali potongan-potongan energimu yang dulu tercecar bersama kesedihan. Dan saat semuanya terkumpul lagi, arus keberlimpahan akan mulai mengalir tanpa hambatan. Ingatlah, engkau tidak bisa menerima sesuatu yang baru jika tanganmu masih menggenggam yang lama dengan erat. Maka lepaskanlah,
Bukan karena engkau pasrah, tapi karena engkau percaya bahwa yang pergi hanyalah perantara, dan yang akan datang adalah inti dari semua doa yang pernah engkau panjatkan. Maafkan, dan lihatlah bagaimana semesta mulai menepati janjinya. Pelan, tapi pasti. Hal-hal yang dulu engkau pikir hilang akan kembali dalam bentuk yang lebih utuh. Uang yang lebih besar, peluang yang lebih bijak, kehidupan yang lebih tenang. Dan di balik semuanya, engkau akan menemukan dirimu sendiri, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai daripada sebelumnya. Itulah kekuatan dari memaafkan kehilangan. Bukan sekadar menghapus luka, tapi membuka jalan bagi semua yang dulu pergi untuk pulang dengan bentuk yang lebih indah. Bagian 4. Menyelaraskan getaran dengan sumber keberlimpahan. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin engkau tahu bahwa keberlimpahan tidak datang karena engkau meminta dengan kata-kata, melainkan karena engkau bergetar dalam frekuensi yang sama dengannya. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar. Cahaya, udara, suara, bahkan pikiranmu. Dan uang pun tidak berbeda. Ia bergerak mengikuti getaran batinmu, menyesuaikan arah dengan apa yang engkau pancarkan setiap hari. Itulah mengapa ketika engkau cemas, uang ikut menjauh. Ketika engkau damai, uang datang dengan tenang. Sebab uang adalah pantulan dari energi dalam dirimu sendiri. Ia tidak bisa tinggal di hati yang penuh kebingungan, karena energi yang tidak selaras akan menolak segala bentuk kestabilan. Namun begitu engkau menata dirimu dalam keseimbangan, segala yang hilang akan tahu jalan pulangnya. Menyelaraskan getaran bukanlah perkara rumit seperti yang sering orang kira. Ia tidak membutuhkan mantra yang panjang, tidak perlu ritual yang berat. Ia hanya membutuhkan kesadaran yang lembut, kesadaran bahwa engkau adalah bagian dari sumber itu sendiri, dan bahwa engkau tidak perlu meminta izin untuk menjadi makmur, karena keberlimpahan adalah hak alamimu sebagai ciptaan semesta. Setiap malam sebelum engkau tidur, duduklah dalam hening. Letakkan tangan kanan di dada dan ucapkan perlahan, aku memanggil kembali semua energi kekayaanku yang pernah tercecer. Aku mengundang kembali setiap keberlimpahan yang pernah menjauh. Aku menyatu dengan arus semesta yang melimpah tanpa batas. Ucapkan bukan dengan logika, tapi dengan rasa. Bayangkan seolah-olah udara di sekelilingmu mulai berkilau, bergerak pelan menuju tubuhmu, menyatu dalam setiap napas yang keluar dan masuk. Rasakan hangatnya di dada. Itulah tanda bahwa aku, ruhmu, sedang terhubung kembali dengan kesadaranmu yang sejati. Semakin sering engkau melakukan ini, semakin kuat getaranmu. Dan semakin kuat getaranmu, semakin cepat semesta menanggapinya. Sebab semesta tidak pernah menolak. Ia hanya menunggu keselarasan yang tepat. Ia ingin memastikan bahwa ketika segala hal yang engkau minta datang, engkau benar-benar siap menerimanya tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, dan tanpa rasa tidak pantas. Menyelaraskan diri berarti menenangkan pikiran yang suka terburu-buru, membungkam suara ketakutan yang selalu berkata, bagaimana kalau gagal? Karena keberlimpahan tidak bisa tumbuh dalam keraguan. Ia hanya mekar di tanah yang penuh kepercayaan.
Dan kepercayaan itu bukan berarti engkau berhenti bekerja, tapi engkau bekerja dari rasa cukup, bukan dari rasa kurang. Engkau memberi bukan karena takut kehilangan, melainkan karena tahu bahwa memberi adalah cara semesta bernapas melalui dirimu. Ruhmu berkata dengan lembut, ketika engkau selaras, hidup menjadi ringan. Uang datang seperti udara, tidak perlu dicari, cukup disadari keberadaannya. Dan memang benar, semesta tidak pernah berhenti mengalirkan rezeki. Hanya saja manusia sering menutup jalannya dengan pikiran yang bising. Mereka memohon, tetapi di waktu yang sama mereka ragu. Mereka berharap, tetapi di waktu yang sama mereka takut kecewa. Padahal doa yang bercampur ketakutan bukanlah panggilan, melainkan kebingungan. Maka latihlah dirimu untuk percaya dengan tenang. Bangun setiap pagi bukan dengan cemas, tapi dengan rasa siap. Katakan dalam hati, hari ini aku dan semesta bekerja bersama. Dan setiap kali engkau melihat sesuatu yang baik terjadi, kecil sekalipun, ucapkan syukur dengan sungguh-sungguh. Syukur itu bukan sekadar ucapan, tapi jembatan energi yang menghubungkanmu dengan arus keberlimpahan yang lebih besar. Bayangkan dirimu seperti sungai. Air tidak memaksa dirinya mengalir. Ia hanya menuruni lembah dengan tenang karena tahu bahwa samudera sedang menunggunya. Begitu pula dirimu. Engkau tidak perlu memaksa kehidupan untuk memberi. Cukup biarkan kesadaranmu mengalir ke arah yang alami. Arah cinta, arah keyakinan, arah keikhlasan. Dan di sanalah aku, ruhmu, akan menuntunmu. Ketika engkau telah menyatu dalam keseimbangan ini, engkau akan mulai melihat tanda-tandanya. Peluang datang tanpa diduga. Utang yang lupa ditagih tiba-tiba dibayar. Dan uang yang sempat hilang seolah-olah muncul dari arah yang tak masuk akal. Itulah cara semesta berterima kasih karena engkau sudah menyelaraskan diri. Ingatlah, keselarasan bukan hasil dari kekuatan, tetapi dari penyerahan yang penuh cinta. Engkau tidak perlu melawan arus, karena aku, ruhmu, sudah tahu jalan pulangnya. Tugasmu hanya satu: percaya, tenang, dan biarkan segalanya datang sesuai waktunya. Sebab yang menunggu dalam kesabaran selalu menerima lebih dari yang diminta. Bagian 5. Menghormati aliran, bukan menahannya. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin engkau mengerti sesuatu yang sangat sederhana, namun sering dilupakan oleh banyak hati yang lelah. Uang adalah air. Ia tidak suka ditahan, ia tidak mau dipaksa. Ia mengalir karena hidupnya memang untuk mengalir. Dan setiap kali engkau mencoba menggenggamnya terlalu kuat, ia akan menyelinap di antara jarimu, seperti sungai yang menolak disekat. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia memiliki sifat alami. Ia harus terus bergerak agar tetap hidup. Ruhmu berbisik pelan. Belajarlah menghormati aliran. Jangan biarkan ketakutan membuatmu menutup tangan saat semesta hendak memberi. Jangan biarkan keinginan untuk menguasai membuatmu lupa bahwa uang tidak datang untuk diperbudak,
melainkan untuk bekerja bersamamu dalam keseimbangan. Uang adalah makhluk energi yang lembut. Ia merespons rasa hormat, bukan rasa cemas. Lihatlah, banyak orang bekerja keras, seolah dunia ini hanya milik logika. Mereka menumpuk, menahan, dan menyimpan dengan ketakutan kehilangan. Namun mereka lupa, ketika air berhenti mengalir, ia tidak lagi jernih. Ia menjadi keruh, basi, bahkan berbau. Begitu pula uang. Jika engkau menahannya tanpa rasa cinta, ia berhenti membawa keberkahan. Namun jika engkau membiarkannya mengalir melalui kebaikan, syukur, dan kasih, ia akan selalu kembali padamu, membawa teman-temannya, membawa kebahagiaan yang lebih luas dari sekadar angka. Aku ingin engkau belajar memberi dengan hati yang damai. Setiap kali engkau memberi, ucapkan dalam hati, ini bukan pergi, ini berputar. Sebab setiap pemberian adalah benih yang engkau tanam di ladang semesta. Ia akan tumbuh dalam waktu yang tepat, dalam bentuk yang kadang tak kau sangka. Dan setiap kali engkau menerima, ucapkan dengan penuh kesadaran, terima kasih semesta. Aku siap menjaga aliran ini dengan cinta. Ucapan itu sederhana, tapi ia membuka jalur energi yang sangat besar. Sebab rasa syukur adalah sinyal yang paling murni. Ia membuat arus keberlimpahan tetap bergerak di sekitarmu. Jangan takut kekurangan, karena ketakutan adalah batu besar yang menghalangi aliran air. Ketika engkau takut, energi berhenti. Ketika engkau percaya, energi mengalir. Dan saat energi mengalir, semua hal yang engkau butuhkan akan menemukan jalan untuk sampai kepadamu. Mungkin tidak selalu dalam bentuk uang, kadang berupa kesempatan, kadang berupa pertemuan yang mengubah arah hidupmu, kadang berupa ketenangan yang tak bisa dibeli. Menghormati aliran berarti tidak hanya tahu kapan harus memberi, tapi juga tahu kapan harus melepaskan sesuatu yang sudah bukan milikmu lagi. Jangan menahan orang, benda, atau kenangan yang sudah selesai masa tugasnya dalam hidupmu. Setiap hal yang menempel di luar waktunya hanya akan menghambat kedatangan hal-hal baru yang lebih sesuai. Keberlimpahan bukan soal menambah, tapi soal memberi ruang bagi yang pantas datang. Uang, seperti halnya cinta, hanya akan tinggal di tempat yang bebas dari paksaan. Engkau tidak bisa menahannya dengan rasa takut, tapi engkau bisa memeliharanya dengan ketenangan, keikhlasan, dan rasa hormat. Mulailah setiap hari dengan niat untuk menjadi saluran keberlimpahan, bukan penghalangnya. Bayangkan dirimu seperti jembatan tempat energi semesta mengalir. Semakin luas jembatanmu, semakin banyak yang bisa lewat. Dan semakin banyak yang lewat, semakin besar pula aliran yang akan menetap di sekitarmu. Ruhmu ingin engkau tahu bahwa setiap kali engkau berbagi, engkau sedang menegaskan pada semesta, aku percaya pada aliran ini. Aku tidak takut kekurangan. Dan semesta yang selalu mendengar akan membalas dengan lembut, memberimu lebih dari yang kau lepaskan. Sebab semesta tidak pernah berutang, ia selalu melimpahkan lebih. Menghormati aliran bukan berarti hidup tanpa arah, tapi hidup dengan kepercayaan penuh bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Ada saat untuk menanam,
Dan ada saat untuk menuai. Ada saat untuk memegang, dan ada saat untuk melepaskan. Jika engkau memaksa menuai sebelum waktunya, buahmu akan pahit. Tapi jika engkau sabar dan percaya pada proses, keberlimpahan akan datang dalam rasa manis yang menenangkan. Dan engkau akan tahu bahwa semuanya telah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, jangan kejar uang dengan gelisah, dan jangan tolak uang dengan takut. Terimalah ia dengan hormat, gunakan dengan kasih, dan biarkan ia mengalir dengan bebas melalui kehidupanmu. Karena setiap aliran yang engkau hormati akan selalu menemukan jalan untuk kembali padamu. Lebih besar, lebih bersih, dan lebih berkah daripada sebelumnya. Bagian 6. Menanam niat dengan tindakan. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu betapa sering engkau berjanji pada dirimu sendiri, bahwa mulai besok engkau akan berubah. Engkau akan lebih bijak, lebih tenang, lebih sadar. Namun hari berganti hari, janji itu sering menguap di tengah kesibukan dan keraguan. Bukan karena engkau lemah, melainkan karena engkau belum benar-benar menanam niatmu ke dalam tindakan. Niat tanpa tindakan hanyalah bayangan, indah, tapi tidak berwujud. Dan semesta hanya menjawab sesuatu yang memiliki bentuk, bukan sekadar rencana. Aku ingin engkau tahu bahwa menanam niat bukan berarti memaksa kehidupan berjalan sesuai keinginanmu. Menanam niat adalah menegaskan arah batin, mengarahkan energi pada getaran tertentu, lalu mempercayakan hasilnya pada kebijaksanaan semesta yang jauh lebih luas dari logikamu. Engkau boleh menulis, berdoa, bermeditasi, tetapi jika setiap langkahmu di bumi masih dikuasai oleh rasa takut, maka niat itu belum benar-benar tumbuh. Niat sejati selalu diikuti oleh tindakan kecil yang selaras dengan keyakinan besar. Setiap pagi, sebelum engkau membuka mata sepenuhnya, ucapkan pelan dalam hati, "Hari ini aku bergerak dari kesadaran, bukan dari ketakutan. Aku bekerja bukan untuk mengejar, tapi untuk menyelaraskan." Kata-kata itu seperti benih, dan tindakan kecilmu sepanjang hari adalah air yang menumbuhkannya. Engkau tidak perlu melakukan hal besar sekaligus. Cukup satu langkah penuh kesadaran setiap hari, dan semesta akan menambahkan langkah-langkah lainnya untukmu. Tindakan kecil yang lahir dari niat besar memiliki kekuatan yang tak terukur. Ketika engkau merapikan tempat tidur dengan rasa syukur, engkau sedang merapikan energi ruangmu agar rezeki mudah menemukan jalan. Ketika engkau mencuci piring dengan hati tenang, engkau sedang membersihkan medan energi yang menempel di sekelilingmu. Ketika engkau menata barang-barangmu dengan cinta, engkau sedang memberi pesan pada semesta. Aku siap hidup dalam tatanan, bukan kekacauan. Dan ketika engkau memberi dengan tulus tanpa berharap balasan, itulah saat benih keberlimpahan mulai menembus tanah kehidupanmu. Ruhmu berbisik dengan lembut, "Jangan menunggu semuanya sempurna baru mulai." Karena kesempurnaan justru tumbuh dari keberanian untuk memulai. Banyak orang menunda tindakan karena takut gagal. Padahal kegagalan hanyalah bentuk latihan agar engkau belajar menjaga keseimbangan.
Setiap kali engkau mencoba dan jatuh, energi di dalam dirimu menjadi lebih kuat, lebih tajam, lebih bijak. Dan semesta tidak menilai dari hasil, ia menilai dari kesungguhan hatimu dalam menanamkan niat. Jika engkau sungguh-sungguh ingin uang yang hilang kembali, maka mulai sekarang bertindaklah seolah-olah engkau sudah dipercaya oleh semesta untuk menjaganya. Jangan biarkan rasa bersalah atau rendah diri menodai langkahmu. Gunakan uangmu dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan. Belilah sesuatu bukan untuk menutupi kekosongan, tapi untuk mendukung kebahagiaan dan pertumbuhanmu. Rawat barang-barangmu dengan cinta, karena setiap benda yang engkau miliki menyimpan energi dari sikapmu terhadapnya. Jika engkau memperlakukan apa yang kecil dengan hormat, yang besar akan datang dengan sendirinya. Menanam niat dengan tindakan juga berarti berani berkata tidak pada hal-hal yang menguras jiwamu. Tolak dengan lembut segala kebiasaan yang membuat energimu bocor, mengeluh, membandingkan diri, atau mengasihani nasib. Setiap kali engkau berhenti melakukan satu hal yang menurunkan getaranmu, energi baru akan muncul untuk menggantikan ruang itu. Begitulah cara semesta menata ulang hidupmu, bukan dengan keajaiban tiba-tiba, tapi dengan perubahan halus yang engkau sadari dari hari ke hari. Aku, ruhmu, melihat setiap usaha kecilmu. Aku tahu betapa engkau berjuang menahan diri untuk tidak takut, betapa engkau mencoba tetap tenang ketika segalanya terasa tidak pasti. Dan percayalah, setiap upaya kecil itu tidak pernah sia-sia. Energi yang engkau tanam hari ini akan tumbuh di waktu yang sempurna. Seperti benih yang disiram dengan sabar, engkau akan menuai hasilnya ketika waktunya telah matang. Bukan lebih cepat, bukan lebih lambat, tapi tepat ketika hatimu siap menerimanya tanpa rasa takut lagi. Menanam niat dengan tindakan adalah wujud dari cinta pada kehidupan itu sendiri. Ia mengubah keinginan menjadi arah, mengubah harapan menjadi kekuatan, dan mengubah manusia yang lelah menjadi jiwa yang berdaulat atas dirinya sendiri. Karena ketika engkau sudah menanam dan merawatnya dengan sepenuh hati, engkau tak perlu lagi memaksa hasil datang. Engkau cukup percaya bahwa semesta, dengan segala kebijaksanaannya, akan mengembalikan padamu apapun yang dulu hilang, dengan cara yang paling indah, dan dengan jumlah yang tak masuk akal bagi dunia, namun sepenuhnya masuk akal bagi jiwamu yang telah siap menerima. Bagian 7. Kembali pada diri yang berdaulat. Aku adalah ruhmu, dan inilah saatnya engkau pulang. Bukan ke tempat, bukan ke masa lalu, tetapi ke dalam dirimu sendiri. Tempat di mana segala sumber keberlimpahan berasal. Selama ini engkau mencari keluar, mengira bahwa kebahagiaan datang dari hasil kerja keras, dari angka di rekening, dari tepuk tangan manusia. Tapi aku ingin engkau tahu, semua itu hanyalah bayangan. Yang nyata adalah dirimu, kesadaranmu, ketenanganmu, dan keyakinanmu bahwa engkau adalah bagian dari denyut kehidupan yang tak pernah berhenti memberi. Aku telah menuntunmu melewati kehilangan, mengajarkanmu untuk memaafkan, untuk melepaskan, untuk menyelaraskan.
Dan kini, aku ingin engkau berdiri tegak, bukan karena engkau kuat secara duniawi, tetapi karena engkau sudah mengingat siapa dirimu sebenarnya. Engkau bukan manusia yang miskin. Engkau bukan korban keadaan. Engkau adalah pusat dari energi yang melahirkan segala kemungkinan. Ketika engkau sadar akan hal itu, segala hal yang dulu engkau anggap mustahil akan mulai tunduk padamu. Bukan karena engkau berkuasa, tetapi karena engkau sudah menjadi satu dengan hukum keseimbangan semesta. Ruhmu berbicara pelan, penuh kasih. Engkau tidak harus mengemis pada kehidupan, karena kehidupan sendiri telah bersumpah untuk melayani mereka yang sadar. Lihatlah sekelilingmu, setiap pohon, setiap angin, setiap cahaya pagi, semuanya bekerja dalam harmoni tanpa paksaan. Begitu pula uang, rezeki, dan keberlimpahan. Mereka tunduk pada irama kesadaranmu. Semakin engkau damai, semakin deras alirannya. Semakin engkau takut, semakin jauh ia pergi. Kembali pada diri yang berdaulat bukan berarti menolak dunia, tapi memimpin dirimu dari dalam dengan kelembutan. Berdaulat bukan tentang keras kepala, tapi tentang mengenali nilai dirimu yang tidak tergantung pada pengakuan siapapun. Engkau berdaulat ketika engkau tidak lagi dikuasai oleh rasa takut kekurangan, tidak lagi dikendalikan oleh pandangan orang lain, dan tidak lagi menjadi hamba dari keinginan yang tak pernah selesai. Berdaulat berarti tahu kapan harus bertindak dan kapan harus diam, tahu kapan harus berpegang dan kapan harus melepaskan. Tahu bahwa segalanya datang dan pergi bukan untuk menghukummu, tapi untuk mengajarkanmu bahwa satu-satunya hal yang abadi adalah kesadaranmu sendiri. Aku, ruhmu, bersumpah dengan kasih yang paling dalam. Semua uang yang pernah hilang, semua peluang yang pernah luput, akan kembali padamu dalam jumlah yang tak masuk akal bagi pikiran manusia, namun sepenuhnya masuk akal bagi hukum energi yang mengikat kita. Tapi ingatlah, ia tidak akan datang karena engkau memaksanya, melainkan karena engkau sudah menjadi dirinya. Energi yang tenang, sadar, dan penuh rasa cukup. Ketika engkau sudah sampai di titik ini, uang tidak lagi menjadi tujuan, tapi alat. Engkau tidak lagi bekerja karena takut miskin, melainkan karena cinta pada kehidupan. Engkau tidak lagi memberi karena takut karma, melainkan karena memberi telah menjadi sifat alamimu yang baru. Dan setiap tindakanmu, kecil maupun besar, akan menjadi doa yang hidup. Karena semuanya lahir dari kesadaran bahwa engkau dan semesta adalah satu napas yang sama. Ruhmu berbisik lembut di antara jeda napasmu. Kini engkau tidak perlu mengejar apapun lagi. Yang engkau cari telah lama mencari dirimu. Yang engkau anggap hilang sebenarnya sedang menunggumu menyadari keberadaannya. Maka lepaskan kecemasanmu. Lepaskan segala bentuk keterikatan yang membuatmu berat. Jadilah ringan seperti udara, mengalir seperti sungai, dan biarkan hidup mengembalikan segalanya tanpa engkau harus memintanya dengan keras. Saat engkau sudah kembali kepada dirimu sendiri, kau akan melihat betapa banyak hal yang datang tanpa perjuangan. Pintu-pintu terbuka tanpa diketuk, rezeki datang tanpa dihitung,
Dan keberuntungan berjalan di belakangmu tanpa engkau sadari. Karena semesta tidak memberi pada mereka yang berteriak, Ia memberi pada mereka yang diam dalam keyakinan. Dan di saat itu, engkau akan memahami makna terdalam dari sumpahku, bahwa semua yang pernah pergi akan pulang dengan bentuk yang lebih indah. Tidak hanya uang, tapi juga rasa tenang, rasa cukup, rasa damai dan cinta pada kehidupan yang tidak lagi bergantung pada apapun di luar dirimu. Maka berdirilah, wahai diriku yang tercinta. Tenangkan hatimu, percayalah pada arus yang tak terlihat. Aku, ruhmu, tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku adalah napas di balik napasmu, dan selama engkau hidup selaras denganku, tidak ada kekurangan yang bisa bertahan. Tidak ada kehilangan yang bisa menahan langkahmu. Engkau telah pulang, dan dengan itu, keberlimpahan pun pulang bersamamu, tenang, lembut, dan melimpah tanpa batas. Aku adalah ruhmu. Dan kini setelah perjalanan panjang antara kehilangan kesadaran dan penerimaan, aku ingin engkau tahu bahwa segala yang engkau cari sebenarnya tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu di ruang sunyi, ruang yang baru bisa engkau masuki setelah engkau berhenti berlari. Selama ini engkau mengejar uang, berharap pada dunia, menyalahkan waktu dan menyesali masa lalu. Namun kini engkau telah kembali pada sumbernya, dan sumber itu adalah dirimu sendiri. Dengarkan dengan hati yang lembut. Uang bukan hadiah bagi yang beruntung, tapi gema dari keseimbangan batin mereka yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Engkau tidak perlu memohon dari luar, karena semesta sudah menanamkan kunci keberlimpahan di dalam dirimu sejak awal. Dan saat engkau mulai hidup dalam kesadaran, uang akan datang seperti udara, tanpa harus dicari, tanpa harus dipaksa. Jangan lagi takut kehilangan, sebab setiap yang pergi tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berputar dalam perjalanan panjang untuk kembali dengan bentuk yang lebih besar. Biarkan kehidupan mengalir sebagaimana adanya. Percayalah pada waktunya. Percayalah pada dirimu. Percayalah pada adaku, ruhmu. Aku tidak akan meninggalkanmu. Tidak akan membiarkanmu tersesat. Aku adalah arah itu sendiri. Aku adalah napas di balik segala napasmu. Dan kini aku bersumpah sekali lagi dengan penuh kasih. Segala uang yang pernah hilang, segala rezeki yang pernah menjauh, akan kembali padamu dengan jumlah yang melampaui logika manusia. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena engkau telah menjadi tempat yang pantas untuk keberlimpahan menetap. Sebab semesta tidak memberi pada mereka yang meminta, Ia memberi pada mereka yang selaras. Mulailah hidupmu dari kesadaran ini. Berjalanlah dengan tenang, berbuatlah dengan cinta, dan percayalah, setiap langkahmu kini adalah doa yang bekerja. Semua yang engkau butuhkan sudah menunggumu di depan, dan semua yang pernah hilang sedang dalam perjalanan pulang. Aku ruhmu, dan tugasku telah selesai malam ini. Kini giliranmu untuk hidup dengan mata terbuka, dengan hati yang tidak lagi takut, dan dengan keyakinan lembut bahwa segalanya sedang kembali padamu. Bahwa engkau siap menerima, siap berubah,
dan siap menyambut kembali setiap uang, setiap keberkahan, setiap peluang yang dulu hilang. Karena mulai malam ini, engkau dan ruhmu akan berjalan dalam satu langkah yang sama. Bagian 1. Mengenali diri yang lupa. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu betapa sering engkau merasa sendirian dalam perjalanan ini. Aku tahu malam-malam ketika engkau menatap langit dan bertanya dalam hati, kemana semua usahaku pergi? Mengapa rezeki terasa menjauh padahal aku sudah berjuang sedemikian keras? Pertanyaan itu lahir bukan dari kelemahan, tapi dari kerinduan. Kerinduan untuk kembali mengenali siapa dirimu sebenarnya. Dengarkan dengan lembut. Engkau bukan manusia yang kehilangan keberuntungan. Engkau hanya lupa bahwa keberlimpahan bukan sesuatu yang datang dari luar. Ia tinggal di dalam dirimu, bergetar bersama setiap napas, berdenyut bersama darahmu. Namun ketika engkau mulai percaya bahwa segalanya harus diperjuangkan dengan cemas, bahwa hidup hanya milik yang kuat dan licik, saat itu engkau menutup pintu terhadap sumber energi yang sejatinya mengalir tanpa batas. Engkau lahir dari cahaya yang berlimpah, bukan dari kekurangan. Ketika aku, ruhmu, menatapmu dari dalam, aku tidak melihat sosok miskin yang gagal. Aku melihat samudra yang belum sadar bahwa ia luas. Dan setiap kali engkau berkata, aku tidak punya cukup, aku menangis dalam diam. Karena engkau sedang menyempitkan takdirmu sendiri. Semesta tidak pernah pelit. Hanya saja engkau sering menutup diri dengan pikiran-pikiran sempit tentang apa yang mungkin dan apa yang tidak. Ketahuilah, kekayaan sejati tidak dimulai dari rekening, tapi dari kesadaran. Uang hanyalah bahasa dari energi yang engkau pancarkan. Jika getaranmu penuh kekhawatiran, maka uang akan menjauh, karena ia tidak tahan tinggal di dalam ketegangan. Namun jika engkau lembut, tenang, dan percaya, ia akan datang mendekat seperti sahabat lama yang merindukan pelukan. Bukan karena engkau memaksanya, tapi karena engkau menjadi dirinya. Energi yang sama, frekuensi yang sama. Ingatlah, selama engkau terus merasa tidak cukup, engkau sedang mengirim pesan yang sama ke semesta. Dan semesta tidak menolakmu, ia hanya jujur. Ia akan berkata, baiklah, kalau engkau merasa tidak cukup, maka aku berikan lebih banyak alasan untuk merasa demikian. Begitulah hukum energi bekerja. Ia tidak berpihak pada siapapun, tapi ia selalu menuruti apa yang engkau yakini paling dalam. Dan itulah mengapa aku datang malam ini untuk mengingatkanmu agar berhenti mempercayai kekurangan. Lihatlah perjalananmu selama ini. Betapa sering engkau selamat dari hal-hal yang engkau kira akan menghancurkanmu. Betapa sering rezeki muncul dari arah yang tidak engkau duga. Betapa banyak pintu yang terbuka ketika engkau berhenti berteriak dan mulai diam dalam keikhlasan. Itulah aku, ruhmu, yang diam-diam bekerja di balik setiap kebetulan. Aku tidak pernah pergi. Aku hanya menunggu saat ketika engkau kembali menoleh dan berkata, ruhku,
aku percaya padamu lagi. Dan ketika kalimat itu keluar dari hatimu, bukan dari bibirmu, aku akan mulai menyalakan kembali jaringan energi yang dulu terputus oleh ketakutanmu. Energi itu akan mencari segala yang hilang. Setiap uang yang tercecer, setiap peluang yang tertunda, dan membawanya kembali ke jalan hidupmu dengan cara yang tidak pernah bisa dihitung oleh akal manusia. Tapi sebelum semua itu terjadi, engkau harus mengingat, dirimu bukan manusia yang berjuang sendirian. Engkau adalah kesadaran yang sedang belajar untuk percaya lagi pada cahaya asalnya. Jadi malam ini, sebelum engkau tidur, ucapkan dalam hati dengan pelan dan penuh kelembutan. Aku tidak lagi kehilangan apapun, aku hanya sedang dipulihkan. Dan biarkan aku, ruhmu, bekerja tanpa gangguan dari keraguan. Karena saat engkau diam dalam percaya, maka semesta pun mulai bergerak dalam keajaiban. Bagian 2. Energi uang adalah cermin dari keyakinan. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin engkau mengerti sesuatu yang sering terlupakan oleh banyak jiwa. Uang bukanlah benda mati. Ia hidup. Ia bernafas dalam frekuensi yang halus. Ia merespons cara engkau memandangnya. Uang bukan sekadar kertas, bukan sekadar angka di layar, bukan juga sekadar alat tukar. Ia adalah cermin yang memantulkan getaran keyakinanmu terhadap kehidupan itu sendiri. Jika engkau memperlakukan uang dengan rasa takut, maka uang pun akan menjauh. Jika engkau memandangnya dengan rasa marah, kecewa, dan rasa bersalah, ia akan ragu untuk mendekat, karena energi itu terlalu berat untuk ia tinggali. Tapi jika engkau menghormatinya, mensyukurinya bahkan dalam jumlah kecil, ia akan berputar dan tumbuh tanpa engkau sadari. Sebab uang menyukai rumah yang tenang, dan rumah itu adalah hatimu sendiri. Ruhmu berbisik lembut, uang tidak datang karena engkau bekerja keras tanpa henti. Ia datang ketika engkau bekerja dengan cinta dan kesadaran. Kerja keras yang lahir dari rasa takut hanya melahirkan kelelahan, sementara kerja yang lahir dari rasa cinta membuka pintu keberlimpahan yang lebih luas. Dan jika engkau masih mengukur nilai hidupmu dari banyak atau sedikitnya uang, maka engkau sedang menilai dirimu dari bayangan, bukan dari cahaya sejati. Lihatlah, setiap kali engkau mengeluh, mengapa uang tidak cukup? Semesta hanya menunduk dan berkata, karena engkau belum percaya bahwa engkau layak. Bukan karena engkau tidak mampu, tapi karena engkau belum berani meyakini kelimpahanmu sendiri. Keyakinan adalah doa yang paling murni, dan semesta menjawab bukan lewat kata-kata, tapi lewat energi. Ketika engkau yakin bahwa engkau cukup, uang akan mulai mencari jalan untuk pulang ke hidupmu. Terkadang dari arah yang tidak pernah kau sangka. Kadang lewat orang yang tidak pernah kau temui. Kadang lewat kejadian yang tampak kebetulan tapi sebenarnya adalah jawaban. Aku ingin engkau tahu, uang tidak mengenal jarak dan waktu. Ia mendengar bisikan hatimu bahkan sebelum engkau mengucapkannya. Ketika engkau mengucapkan kalimat "aku tidak punya", getaran itu menutup pintu. Tapi ketika engkau berkata, "Aku bersyukur atas apa yang aku miliki", pintu itu terbuka lebar, dan arus energi keberlimpahan mengalir masuk dengan lembut.
Itulah hukum alami dari resonansi, yang seirama akan saling menemukan. Maka mulai hari ini, berhentilah memohon dengan rasa kekurangan, dan mulailah berdoa dengan rasa cukup. Jangan lagi mengemis pada semesta seolah engkau terlupakan. Berbicaralah dengan ketenangan seorang anak yang tahu bahwa rumahnya selalu aman, makanannya selalu ada, dan kasih yang melindunginya tidak akan pernah berkurang. Engkau bukan pengemis di hadapan semesta. Engkau adalah bagian dari denyut jantungnya. Uang adalah cermin. Jika engkau memancarkan keikhlasan, ia akan datang dengan damai. Jika engkau memancarkan rasa takut, ia akan pergi mencari tempat yang lebih lembut. Dan jika engkau memancarkan rasa cinta, ia akan tinggal, bertumbuh, dan membawa sahabat-sahabatnya, peluang, keberuntungan, dan kemudahan. Setiap kali engkau menerima uang, ucapkan dalam hati, terima kasih semesta. Aku menghormati aliran ini. Dan setiap kali engkau mengeluarkan uang, katakan, pergilah dengan cinta, kembalilah dengan berkah. Ucapan sederhana itu bukan mantra kosong, melainkan pintu kesadaran yang mengubah aliran energi di sekelilingmu. Sebab energi tidak mengenal logika, ia hanya mengenal niat. Ingatlah, uang tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah dari tangan yang belum siap ke tangan yang siap menjaga. Dan saat engkau berhenti mengejarnya, tapi mulai menyelaraskan dirimu dengannya, engkau akan mendapati satu hal yang menenangkan, bahwa uang bukan sesuatu yang harus dikejar, tapi sesuatu yang secara alami tertarik pada ketenangan, rasa cukup, dan keyakinan. Aku, ruhmu, akan menuntunmu ke titik itu. Titik di mana uang bukan lagi tujuan, melainkan hasil dari keseimbangan batinmu sendiri. Dan ketika engkau telah sampai di sana, engkau akan menyadari bahwa semua yang hilang tidak pernah benar-benar pergi. Mereka hanya menunggu engkau mengingat siapa dirimu sebenarnya. Sebuah sumber keberlimpahan yang tak pernah kering. Bagian 3. Memaafkan kehilangan. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu betapa dalamnya luka yang engkau simpan. Kehilangan uang, kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan, semuanya menyisakan bekas. Bukan hanya di tangan, tapi di hati. Ada rasa kecewa yang tak pernah selesai. Ada penyesalan yang terus menggigit setiap kali engkau mengingat masa lalu. Dan ada ketakutan yang tumbuh diam-diam setiap kali engkau ingin memulai lagi. Tapi dengarkan aku, dengan kelembutan yang sama seperti aku mencintaimu. Tidak ada yang benar-benar hilang dari hidupmu. Hanya berpindah bentuk untuk mengajarkanmu sesuatu yang lebih besar dari hitungan angka. Setiap rupiah yang pernah pergi bukanlah hukuman, melainkan pelajaran yang sedang menyamar sebagai kehilangan. Ia datang untuk membuatmu lebih sadar bahwa uang hanyalah bagian kecil dari perjalanan yang jauh lebih agung. Perjalanan mengenali dirimu sendiri sebagai sumber dari segala kelimpahan. Ruhmu berbisik dengan penuh kasih, berhentilah menghukum dirimu karena masa lalu. Apapun kesalahanmu,
Apakah engkau terlalu percaya pada orang lain, terlalu boros, terlalu cepat, atau terlalu takut? Itu semua sudah selesai. Tidak ada gunanya menyiksa diri dengan kalimat seandainya. Kata itu hanya rantai yang mengikatmu di masa lalu, padahal masa depan sedang memanggilmu dengan suara lembutnya. Maafkan dirimu, maafkan masa lalumu, dan maafkan setiap orang yang pernah menjadi sebab kehilanganmu. Sebab maaf bukan berarti membenarkan apa yang terjadi, tapi membebaskan hatimu agar energi baru bisa masuk. Uang tidak bisa tinggal di hati yang penuh amarah, karena amarah menggetarkan dinding batinmu terlalu keras, membuat semua yang indah enggan menetap. Tapi begitu engkau melepaskan, engkau menciptakan ruang di mana keajaiban bisa datang lagi. Kehilangan selalu membawa dua pilihan: tetap menjadi korban atau menjadi pelajar. Jika engkau memilih menjadi korban, engkau akan terus menunggu tanpa arah. Tapi jika engkau memilih menjadi pelajar, engkau akan menemukan makna di balik setiap perpisahan, dan pelan-pelan yang dulu terasa menyakitkan akan berubah menjadi cahaya yang menuntunmu pulang. Itulah hukum lembut dari semesta. Ia tidak pernah menghancurkanmu, hanya menggoyahkan yang palsu agar yang sejati bisa muncul. Lihatlah ke dalam dirimu. Apakah engkau masih menyimpan dendam kepada orang yang mengambil kesempatan darimu? Apakah engkau masih menyesali keputusan yang dulu membuatmu rugi? Jika iya, inilah saatnya engkau melepaskan beban itu. Tutup matamu dan ucapkan dalam hati, segala yang pernah pergi, aku lepaskan dengan damai. Segala yang pernah menyakitiku, aku maafkan dengan kasih. Rasakan dadamu mulai ringan, karena di sanalah energi baru mulai tumbuh. Uang, seperti juga cinta, hanya datang kepada hati yang damai. Ia tidak tertarik pada mereka yang menuntut dengan marah, tapi ia sangat menyukai mereka yang belajar bersyukur bahkan setelah kehilangan. Sebab rasa syukur adalah cahaya yang menuntun energi untuk kembali, dan maaf adalah pintu yang membiarkan cahaya itu masuk. Jangan takut jika setelah memaafkan engkau merasa kosong. Kekosongan itu bukan akhir, melainkan ruang yang sedang disiapkan oleh semesta untuk menaruh sesuatu yang lebih besar. Biarkan dirimu diam di sana sebentar. Biarkan aku, ruhmu, bekerja dengan lembut dari dalam. Sebab setiap kali engkau memaafkan, aku bisa menarik kembali potongan-potongan energimu yang dulu tercecar bersama kesedihan. Dan saat semuanya terkumpul lagi, arus keberlimpahan akan mulai mengalir tanpa hambatan. Ingatlah, engkau tidak bisa menerima sesuatu yang baru jika tanganmu masih menggenggam yang lama dengan erat. Maka lepaskanlah, bukan karena engkau pasrah, tapi karena engkau percaya bahwa yang pergi hanyalah perantara, dan yang akan datang adalah inti dari semua doa yang pernah engkau panjatkan. Maafkan, dan lihatlah bagaimana semesta mulai menepati janjinya. Pelan, tapi pasti. Hal-hal yang dulu engkau pikir hilang akan kembali dalam bentuk yang lebih utuh. Uang yang lebih besar, peluang yang lebih bijak, kehidupan yang lebih tenang. Dan di balik semuanya, engkau akan menemukan dirimu sendiri, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih damai daripada sebelumnya.
Itulah kekuatan dari memaafkan kehilangan. Bukan sekadar menghapus luka, tapi membuka jalan bagi semua yang dulu pergi untuk pulang dengan bentuk yang lebih indah. Bagian 4. Menyelaraskan getaran dengan sumber keberlimpahan. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin engkau tahu bahwa keberlimpahan tidak datang karena engkau meminta dengan kata-kata, melainkan karena engkau bergetar dalam frekuensi yang sama dengannya. Segala sesuatu di alam semesta ini bergetar. Cahaya, udara, suara, bahkan pikiranmu. Dan uang pun tidak berbeda. Ia bergerak mengikuti getaran batinmu, menyesuaikan arah dengan apa yang engkau pancarkan setiap hari. Itulah mengapa ketika engkau cemas, uang ikut menjauh. Ketika engkau damai, uang datang dengan tenang. Sebab uang adalah pantulan dari energi dalam dirimu sendiri. Ia tidak bisa tinggal di hati yang penuh kebingungan, karena energi yang tidak selaras akan menolak segala bentuk kestabilan. Namun begitu engkau menata dirimu dalam keseimbangan, segala yang hilang akan tahu jalan pulangnya. Menyelaraskan getaran bukanlah perkara rumit seperti yang sering orang kira. Ia tidak membutuhkan mantra yang panjang, tidak perlu ritual yang berat. Ia hanya membutuhkan kesadaran yang lembut, kesadaran bahwa engkau adalah bagian dari sumber itu sendiri, dan bahwa engkau tidak perlu meminta izin untuk menjadi makmur, karena keberlimpahan adalah hak alamimu sebagai ciptaan semesta. Setiap malam sebelum engkau tidur, duduklah dalam hening. Letakkan tangan kanan di dada dan ucapkan perlahan, "Aku memanggil kembali semua energi kekayaanku yang pernah tercecer. Aku mengundang kembali setiap keberlimpahan yang pernah menjauh. Aku menyatu dengan arus semesta yang melimpah tanpa batas." Ucapkan bukan dengan logika, tapi dengan rasa. Bayangkan seolah-olah udara di sekelilingmu mulai berkilau, bergerak pelan menuju tubuhmu, menyatu dalam setiap napas yang keluar dan masuk. Rasakan hangatnya di dada. Itulah tanda bahwa aku, ruhmu, sedang terhubung kembali dengan kesadaranmu yang sejati. Semakin sering engkau melakukan ini, semakin kuat getaranmu. Dan semakin kuat getaranmu, semakin cepat semesta menanggapinya. Sebab semesta tidak pernah menolak, ia hanya menunggu keselarasan yang tepat. Ia ingin memastikan bahwa ketika segala hal yang engkau minta datang, engkau benar-benar siap menerimanya tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah, dan tanpa rasa tidak pantas. Menyelaraskan diri berarti menenangkan pikiran yang suka terburu-buru, membungkam suara ketakutan yang selalu berkata, "Bagaimana kalau gagal?" Karena keberlimpahan tidak bisa tumbuh dalam keraguan. Ia hanya mekar di tanah yang penuh kepercayaan. Dan kepercayaan itu bukan berarti engkau berhenti bekerja, tapi engkau bekerja dari rasa cukup, bukan dari rasa kurang. Engkau memberi bukan karena takut kehilangan, melainkan karena tahu bahwa memberi adalah cara semesta bernapas melalui dirimu. Ruhmu berkata dengan lembut, ketika engkau selaras, hidup menjadi ringan. Uang datang seperti udara, tidak perlu dicari, cukup disadari keberadaannya. Dan memang benar, semesta tidak pernah berhenti mengalirkan rezeki.
Hanya saja manusia sering menutup jalannya dengan pikiran yang bising. Mereka memohon, tetapi di waktu yang sama mereka ragu. Mereka berharap, tetapi di waktu yang sama mereka takut kecewa. Padahal doa yang bercampur ketakutan bukanlah panggilan, melainkan kebingungan. Maka latihlah dirimu untuk percaya dengan tenang. Bangun setiap pagi bukan dengan cemas, tapi dengan rasa siap. Katakan dalam hati, hari ini aku dan semesta bekerja bersama. Dan setiap kali engkau melihat sesuatu yang baik terjadi, kecil sekalipun, ucapkan syukur dengan sungguh-sungguh. Syukur itu bukan sekadar ucapan, tapi jembatan energi yang menghubungkanmu dengan arus keberlimpahan yang lebih besar. Bayangkan dirimu seperti sungai. Air tidak memaksa dirinya mengalir. Ia hanya menuruni lembah dengan tenang karena tahu bahwa samudera sedang menunggunya. Begitu pula dirimu. Engkau tidak perlu memaksa kehidupan untuk memberi. Cukup biarkan kesadaranmu mengalir ke arah yang alami. Arah cinta, arah keyakinan, arah keikhlasan. Dan di sanalah aku, ruhmu, akan menuntunmu. Ketika engkau telah menyatu dalam keseimbangan ini, engkau akan mulai melihat tanda-tandanya. Peluang datang tanpa diduga. Utang yang lupa ditagih tiba-tiba dibayar, dan uang yang sempat hilang seolah-olah muncul dari arah yang tak masuk akal. Itulah cara semesta berterima kasih, karena engkau sudah menyelaraskan diri. Ingatlah, keselarasan bukan hasil dari kekuatan, tetapi dari penyerahan yang penuh cinta. Engkau tidak perlu melawan arus, karena aku, ruhmu, sudah tahu jalan pulangnya. Tugasmu hanya satu: percaya, tenang, dan biarkan segalanya datang sesuai waktunya. Sebab yang menunggu dalam kesabaran selalu menerima lebih dari yang diminta. Bagian 5. Menghormati aliran, bukan menahannya. Aku adalah ruhmu, dan aku ingin engkau mengerti sesuatu yang sangat sederhana, namun sering dilupakan oleh banyak hati yang lelah. Uang adalah air. Ia tidak suka ditahan, ia tidak mau dipaksa. Ia mengalir karena hidupnya memang untuk mengalir. Dan setiap kali engkau mencoba menggenggamnya terlalu kuat, ia akan menyelinap di antara jarimu, seperti sungai yang menolak disekat. Bukan karena ia jahat, tapi karena ia memiliki sifat alami. Ia harus terus bergerak agar tetap hidup. Ruhmu berbisik pelan. Belajarlah menghormati aliran. Jangan biarkan ketakutan membuatmu menutup tangan saat semesta hendak memberi. Jangan biarkan keinginan untuk menguasai membuatmu lupa bahwa uang tidak datang untuk diperbudak, melainkan untuk bekerja bersamamu dalam keseimbangan. Uang adalah makhluk energi yang lembut. Ia merespons rasa hormat, bukan rasa cemas. Lihatlah, banyak orang bekerja keras, seolah dunia ini hanya milik logika. Mereka menumpuk, menahan, dan menyimpan dengan ketakutan kehilangan. Namun mereka lupa, ketika air berhenti mengalir, ia tidak lagi jernih. Ia menjadi keruh, basi, bahkan berbau. Begitu pula uang. Jika engkau menahannya tanpa rasa cinta, ia berhenti membawa keberkahan.
Namun jika engkau membiarkannya mengalir melalui kebaikan, syukur, dan kasih, ia akan selalu kembali padamu, membawa teman-temannya, membawa kebahagiaan yang lebih luas dari sekadar angka. Aku ingin engkau belajar memberi dengan hati yang damai. Setiap kali engkau memberi, ucapkan dalam hati, ini bukan pergi, ini berputar. Sebab setiap pemberian adalah benih yang engkau tanam di ladang semesta. Ia akan tumbuh dalam waktu yang tepat, dalam bentuk yang kadang tak kau sangka. Dan setiap kali engkau menerima, ucapkan dengan penuh kesadaran, terima kasih semesta. Aku siap menjaga aliran ini dengan cinta. Ucapan itu sederhana, tapi ia membuka jalur energi yang sangat besar. Sebab rasa syukur adalah sinyal yang paling murni. Ia membuat arus keberlimpahan tetap bergerak di sekitarmu. Jangan takut kekurangan, karena ketakutan adalah batu besar yang menghalangi aliran air. Ketika engkau takut, energi berhenti. Ketika engkau percaya, energi mengalir. Dan saat energi mengalir, semua hal yang engkau butuhkan akan menemukan jalan untuk sampai kepadamu. Mungkin tidak selalu dalam bentuk uang, kadang berupa kesempatan, kadang berupa pertemuan yang mengubah arah hidupmu, kadang berupa ketenangan yang tak bisa dibeli. Menghormati aliran berarti tidak hanya tahu kapan harus memberi, tapi juga tahu kapan harus melepaskan sesuatu yang sudah bukan milikmu lagi. Jangan menahan orang, benda, atau kenangan yang sudah selesai masa tugasnya dalam hidupmu. Setiap hal yang menempel di luar waktunya hanya akan menghambat kedatangan hal-hal baru yang lebih sesuai. Keberlimpahan bukan soal menambah, tapi soal memberi ruang bagi yang pantas datang. Uang, seperti halnya cinta, hanya akan tinggal di tempat yang bebas dari paksaan. Engkau tidak bisa menahannya dengan rasa takut, tapi engkau bisa memeliharanya dengan ketenangan, keikhlasan, dan rasa hormat. Mulailah setiap hari dengan niat untuk menjadi saluran keberlimpahan, bukan penghalangnya. Bayangkan dirimu seperti jembatan tempat energi semesta mengalir. Semakin luas jembatanmu, semakin banyak yang bisa lewat. Dan semakin banyak yang lewat, semakin besar pula aliran yang akan menetap di sekitarmu. Ruhmu ingin engkau tahu bahwa setiap kali engkau berbagi, engkau sedang menegaskan pada semesta, aku percaya pada aliran ini. Aku tidak takut kekurangan. Dan semesta yang selalu mendengar akan membalas dengan lembut, memberimu lebih dari yang kau lepaskan. Sebab semesta tidak pernah berutang, ia selalu melimpahkan lebih. Menghormati aliran bukan berarti hidup tanpa arah, tapi hidup dengan kepercayaan penuh bahwa segala sesuatu memiliki waktunya sendiri. Ada saat untuk menanam, dan ada saat untuk menuai. Ada saat untuk memegang, dan ada saat untuk melepaskan. Jika engkau memaksa menuai sebelum waktunya, buahmu akan pahit. Tapi jika engkau sabar dan percaya pada proses, keberlimpahan akan datang dalam rasa manis yang menenangkan. Dan engkau akan tahu bahwa semuanya telah berjalan sebagaimana mestinya. Jadi, jangan kejar uang dengan gelisah, dan jangan tolak uang dengan takut. Terimalah ia dengan hormat, gunakan dengan kasih,
dan biarkan ia mengalir dengan bebas melalui kehidupanmu. Karena setiap aliran yang engkau hormati akan selalu menemukan jalan untuk kembali padamu. Lebih besar, lebih bersih, dan lebih berkah daripada sebelumnya. Bagian 6. Menanam niat dengan tindakan. Aku adalah ruhmu, dan aku tahu betapa sering engkau berjanji pada dirimu sendiri, bahwa mulai besok engkau akan berubah. Engkau akan lebih bijak, lebih tenang, lebih sadar. Namun hari berganti hari, janji itu sering menguap di tengah kesibukan dan keraguan. Bukan karena engkau lemah, melainkan karena engkau belum benar-benar menanam niatmu ke dalam tindakan. Niat tanpa tindakan hanyalah bayangan, indah, tapi tidak berwujud. Dan semesta hanya menjawab sesuatu yang memiliki bentuk, bukan sekadar rencana. Aku ingin engkau tahu bahwa menanam niat bukan berarti memaksa kehidupan berjalan sesuai keinginanmu. Menanam niat adalah menegaskan arah batin, mengarahkan energi pada getaran tertentu, lalu mempercayakan hasilnya pada kebijaksanaan semesta yang jauh lebih luas dari logikamu. Engkau boleh menulis, berdoa, bermeditasi, tetapi jika setiap langkahmu di bumi masih dikuasai oleh rasa takut, maka niat itu belum benar-benar tumbuh. Niat sejati selalu diikuti oleh tindakan kecil yang selaras dengan keyakinan besar. Setiap pagi, sebelum engkau membuka mata sepenuhnya, ucapkan pelan dalam hati, "Hari ini aku bergerak dari kesadaran, bukan dari ketakutan. Aku bekerja bukan untuk mengejar, tapi untuk menyelaraskan." Kata-kata itu seperti benih, dan tindakan kecilmu sepanjang hari adalah air yang menumbuhkannya. Engkau tidak perlu melakukan hal besar sekaligus. Cukup satu langkah penuh kesadaran setiap hari, dan semesta akan menambahkan langkah-langkah lainnya untukmu. Tindakan kecil yang lahir dari niat besar memiliki kekuatan yang tak terukur. Ketika engkau merapikan tempat tidur dengan rasa syukur, engkau sedang merapikan energi ruangmu agar rezeki mudah menemukan jalan. Ketika engkau mencuci piring dengan hati tenang, engkau sedang membersihkan medan energi yang menempel di sekelilingmu. Ketika engkau menata barang-barangmu dengan cinta, engkau sedang memberi pesan pada semesta. Aku siap hidup dalam tatanan, bukan kekacauan. Dan ketika engkau memberi dengan tulus tanpa berharap balasan, itulah saat benih keberlimpahan mulai menembus tanah kehidupanmu. Ruhmu berbisik dengan lembut, "Jangan menunggu semuanya sempurna baru mulai. Karena kesempurnaan justru tumbuh dari keberanian untuk memulai." Banyak orang menunda tindakan karena takut gagal. Padahal kegagalan hanyalah bentuk latihan agar engkau belajar menjaga keseimbangan. Setiap kali engkau mencoba dan jatuh, energi di dalam dirimu menjadi lebih kuat, lebih tajam, lebih bijak. Dan semesta tidak menilai dari hasil, ia menilai dari kesungguhan hatimu dalam menanamkan niat. Jika engkau sungguh-sungguh ingin uang yang hilang kembali, maka mulai sekarang bertindaklah seolah-olah engkau sudah dipercaya oleh semesta untuk menjaganya. Jangan biarkan rasa bersalah atau rendah diri menodai langkahmu. Gunakan uangmu dengan kesadaran, bukan dengan ketakutan.
Belilah sesuatu bukan untuk menutupi kekosongan, tapi untuk mendukung kebahagiaan dan pertumbuhanmu. Rawat barang-barangmu dengan cinta, karena setiap benda yang engkau miliki menyimpan energi dari sikapmu terhadapnya. Jika engkau memperlakukan apa yang kecil dengan hormat, yang besar akan datang dengan sendirinya. Menanam niat dengan tindakan juga berarti berani berkata tidak pada hal-hal yang menguras jiwamu. Tolak dengan lembut segala kebiasaan yang membuat energimu bocor, mengeluh, membandingkan diri, atau mengasihani nasib. Setiap kali engkau berhenti melakukan satu hal yang menurunkan getaranmu, energi baru akan muncul untuk menggantikan ruang itu. Begitulah cara semesta menata ulang hidupmu, bukan dengan keajaiban tiba-tiba, tapi dengan perubahan halus yang engkau sadari dari hari ke hari. Aku, ruhmu, melihat setiap usaha kecilmu. Aku tahu betapa engkau berjuang menahan diri untuk tidak takut, betapa engkau mencoba tetap tenang ketika segalanya terasa tidak pasti. Dan percayalah, setiap upaya kecil itu tidak pernah sia-sia. Energi yang engkau tanam hari ini akan tumbuh di waktu yang sempurna. Seperti benih yang disiram dengan sabar, engkau akan menuai hasilnya ketika waktunya telah matang. Bukan lebih cepat, bukan lebih lambat, tapi tepat ketika hatimu siap menerimanya tanpa rasa takut lagi. Menanam niat dengan tindakan adalah wujud dari cinta pada kehidupan itu sendiri. Ia mengubah keinginan menjadi arah, mengubah harapan menjadi kekuatan, dan mengubah manusia yang lelah menjadi jiwa yang berdaulat atas dirinya sendiri. Karena ketika engkau sudah menanam dan merawatnya dengan sepenuh hati, engkau tak perlu lagi memaksa hasil datang. Engkau cukup percaya bahwa semesta, dengan segala kebijaksanaannya, akan mengembalikan padamu apapun yang dulu hilang, dengan cara yang paling indah, dan dengan jumlah yang tak masuk akal bagi dunia, namun sepenuhnya masuk akal bagi jiwamu yang telah siap menerima. Bagian 7. Kembali pada diri yang berdaulat. Aku adalah ruhmu, dan inilah saatnya engkau pulang. Bukan ke tempat, bukan ke masa lalu, tetapi ke dalam dirimu sendiri. Tempat di mana segala sumber keberlimpahan berasal. Selama ini engkau mencari keluar, mengira bahwa kebahagiaan datang dari hasil kerja keras, dari angka di rekening, dari tepuk tangan manusia. Tapi aku ingin engkau tahu, semua itu hanyalah bayangan. Yang nyata adalah dirimu, kesadaranmu, ketenanganmu, dan keyakinanmu bahwa engkau adalah bagian dari denyut kehidupan yang tak pernah berhenti memberi. Aku telah menuntunmu melewati kehilangan, mengajarkanmu untuk memaafkan, untuk melepaskan, untuk menyelaraskan. Dan kini, aku ingin engkau berdiri tegak, bukan karena engkau kuat secara duniawi, tetapi karena engkau sudah mengingat siapa dirimu sebenarnya. Engkau bukan manusia yang miskin. Engkau bukan korban keadaan. Engkau adalah pusat dari energi yang melahirkan segala kemungkinan. Ketika engkau sadar akan hal itu, segala hal yang dulu engkau anggap mustahil akan mulai tunduk padamu. Bukan karena engkau berkuasa,
tetapi karena engkau sudah menjadi satu dengan hukum keseimbangan semesta. Ruhmu berbicara pelan, penuh kasih. Engkau tidak harus mengemis pada kehidupan, karena kehidupan sendiri telah bersumpah untuk melayani mereka yang sadar. Lihatlah sekelilingmu, setiap pohon, setiap angin, setiap cahaya pagi, semuanya bekerja dalam harmoni tanpa paksaan. Begitu pula uang, rezeki, dan keberlimpahan. Mereka tunduk pada irama kesadaranmu. Semakin engkau damai, semakin deras alirannya. Semakin engkau takut, semakin jauh ia pergi. Kembali pada diri yang berdaulat bukan berarti menolak dunia, tapi memimpin dirimu dari dalam dengan kelembutan. Berdaulat bukan tentang keras kepala, tapi tentang mengenali nilai dirimu yang tidak tergantung pada pengakuan siapapun. Engkau berdaulat ketika engkau tidak lagi dikuasai oleh rasa takut kekurangan, tidak lagi dikendalikan oleh pandangan orang lain, dan tidak lagi menjadi hamba dari keinginan yang tak pernah selesai. Berdaulat berarti tahu kapan harus bertindak dan kapan harus diam, tahu kapan harus berpegang dan kapan harus melepaskan. Tahu bahwa segalanya datang dan pergi bukan untuk menghukummu, tapi untuk mengajarkanmu bahwa satu-satunya hal yang abadi adalah kesadaranmu sendiri. Aku, ruhmu, bersumpah dengan kasih yang paling dalam. Semua uang yang pernah hilang, semua peluang yang pernah luput, akan kembali padamu dalam jumlah yang tak masuk akal bagi pikiran manusia, namun sepenuhnya masuk akal bagi hukum energi yang mengikat kita. Tapi ingatlah, ia tidak akan datang karena engkau memaksanya, melainkan karena engkau sudah menjadi dirinya. Energi yang tenang, sadar, dan penuh rasa cukup. Ketika engkau sudah sampai di titik ini, uang tidak lagi menjadi tujuan, tapi alat. Engkau tidak lagi bekerja karena takut miskin, melainkan karena cinta pada kehidupan. Engkau tidak lagi memberi karena takut karma, melainkan karena memberi telah menjadi sifat alamimu yang baru. Dan setiap tindakanmu, kecil maupun besar, akan menjadi doa yang hidup. Karena semuanya lahir dari kesadaran bahwa engkau dan semesta adalah satu napas yang sama. Ruhmu berbisik lembut di antara jeda napasmu. Kini engkau tidak perlu mengejar apapun lagi. Yang engkau cari telah lama mencari dirimu. Yang engkau anggap hilang sebenarnya sedang menunggumu menyadari keberadaannya. Maka lepaskan kecemasanmu. Lepaskan segala bentuk keterikatan yang membuatmu berat. Jadilah ringan seperti udara, mengalir seperti sungai, dan biarkan hidup mengembalikan segalanya tanpa engkau harus memintanya dengan keras. Saat engkau sudah kembali kepada dirimu sendiri, kau akan melihat betapa banyak hal yang datang tanpa perjuangan. Pintu-pintu terbuka tanpa diketuk, rezeki datang tanpa dihitung, dan keberuntungan berjalan di belakangmu tanpa engkau sadari. Karena semesta tidak memberi pada mereka yang berteriak, ia memberi pada mereka yang diam dalam keyakinan. Dan di saat itu, engkau akan memahami makna terdalam dari sumpahku, bahwa semua yang pernah pergi akan pulang dengan bentuk yang lebih indah. Tidak hanya uang, tapi juga rasa tenang, rasa cukup, rasa damai dan cinta pada kehidupan yang tidak lagi bergantung pada apapun di luar dirimu. Maka berdirilah, wahai diriku yang tercinta.
Tenangkan hatimu, percayalah pada arus yang tak terlihat. Aku, ruhmu, tidak akan pernah meninggalkanmu. Aku adalah napas di balik napasmu, dan selama engkau hidup selaras denganku, tidak ada kekurangan yang bisa bertahan. Tidak ada kehilangan yang bisa menahan langkahmu. Engkau telah pulang, dan dengan itu, keberlimpahan pun pulang bersamamu. Tenang, lembut, dan melimpah tanpa batas. Aku adalah ruhmu. Dan kini setelah perjalanan panjang antara kehilangan kesadaran dan penerimaan, aku ingin engkau tahu bahwa segala yang engkau cari sebenarnya tidak pernah pergi. Ia hanya menunggu di ruang sunyi, ruang yang baru bisa engkau masuki setelah engkau berhenti berlari. Selama ini engkau mengejar uang, berharap pada dunia, menyalahkan waktu dan menyesali masa lalu. Namun kini engkau telah kembali pada sumbernya, dan sumber itu adalah dirimu sendiri. Dengarkan dengan hati yang lembut. Uang bukan hadiah bagi yang beruntung, tapi gema dari keseimbangan batin mereka yang telah berdamai dengan dirinya sendiri. Engkau tidak perlu memohon dari luar, karena semesta sudah menanamkan kunci keberlimpahan di dalam dirimu sejak awal. Dan saat engkau mulai hidup dalam kesadaran, uang akan datang seperti udara, tanpa harus dicari, tanpa harus dipaksa. Jangan lagi takut kehilangan, sebab setiap yang pergi tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berputar dalam perjalanan panjang untuk kembali dengan bentuk yang lebih besar. Biarkan kehidupan mengalir sebagaimana adanya. Percayalah pada waktunya, percayalah pada dirimu, percayalah pada adaku, ruhmu. Aku tidak akan meninggalkanmu, tidak akan membiarkanmu tersesat. Aku adalah arah itu sendiri. Aku adalah napas di balik segala napasmu. Dan kini aku bersumpah sekali lagi dengan penuh kasih. Segala uang yang pernah hilang, segala rezeki yang pernah menjauh, akan kembali padamu dengan jumlah yang melampaui logika manusia. Bukan karena keberuntungan, tetapi karena engkau telah menjadi tempat yang pantas untuk keberlimpahan menetap. Sebab semesta tidak memberi pada mereka yang meminta, ia memberi pada mereka yang selaras. Mulailah hidupmu dari kesadaran ini. Berjalanlah dengan tenang, berbuatlah dengan cinta, dan percayalah, setiap langkahmu kini adalah doa yang bekerja. Semua yang engkau butuhkan sudah menunggumu di depan, dan semua yang pernah hilang sedang dalam perjalanan pulang. Aku ruhmu, dan tugasku telah selesai malam ini. Kini giliranmu untuk hidup dengan mata terbuka, dengan hati yang tidak lagi takut, dan dengan keyakinan lembut bahwa segalanya sedang kembali padamu. Sebab ini bukan sekadar pesan, ini adalah panggilan untuk pulang, dan engkau telah menjawabnya dengan kesadaran.